Selamat pagi, perkenalkan nama saya Robertus Jeno Pranata, NIM 19104168892. Kelas A2 pagi, makul perilaku organisasi, dosen Adi Musalin SEMM. Maksud saya jawaban nomor 1. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Jawaban nomor 2. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama belajar perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Sangat perlu di mana perusahaan harus tahu cara mengelola sumber daya manusia dengan baik dan tepat sasaran. Jawaban nomor 3. Pembagian kerja. Prinsip ini sama dengan pembagian kerja Adam Smith. Kekuasaan atau wewenang ialah memberi hak perintah dan patuh disiplin. Ialah perilaku untuk ketentuan tanggung jawab, ketekunan semangat kerja, dan sikap menghormati atasan kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana. Jawaban nomor 4. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, atau individu. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta fisiologi. Disiplin lainnya yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Soal jawaban nomor 5. Alam mengembangkan SDM seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan, maka bisa dilakukan pelatihan bagi orang tersebut. Tujuannya adalah membangun individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. Soal nomor 5, jawaban nomor 5, berdasarkan kepemimpinan pemaksaan struktur dan perilaku berdasarkan perhatian pada bawahan, maka kepemimpinan seorang terlihat pada dua jenis perilaku dalam menjalankan tugas-tugasnya pemimpin. Jurnal Perilaku Organisasi mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok, pola struktur dan angka untuk membantu meningkatkan kinerja efektivitas organisasi. Jawaban nomor 7. Perilaku merupakan fungsi interaksi antar individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh dua faktor atau karakteristik, yaitu karakteristik individu dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu yang mempengaruhi terhadap perilaku individu: kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lainnya. Jawaban nomor 8 merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyatakan tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak, hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal tertentu. Berkaitan dengan nilai dengan hal tertentu itulah yang menjadi milik makna atau manfaat. Soal jawaban nomor 9. Keragaman dalam organisasi mempunyai manfaat sendiri. Itu salah satunya dapat mendorong munculnya gagasan dan inovasi baru. Akan tetapi, keragaman juga dapat menimbulkan risiko terhadap kerjasama dan organisasi.
Jawaban nomor 10, keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity organisasi dapat mempelai berbagai pelbagai kemampuan dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Jawaban nomor 11, 1. Meringkas bab 1 pengatur perilaku organisasi. 2. Meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. 3. Meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. 4. Meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 5. Meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. 6. Meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. 7. Membuat PPT dengan mengenalkan perilaku organisasi. 8. Membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. 9. Meringkas tentang dan peluang di era digital. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf.